Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kasus COVID-19 meningkat, Pengadilan Negeri Medan perpanjang pembatasan aktivitas. Terlibat peredaran narkoba, oknum polisi di Deli Serdang ditangkap. Kabar kuliner ekstrim dari Tapanuli bagian selatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Pengadilan Negeri Medan terpaksa memperpanjang masa penutupan sementara setelah istri Ketua PN Medan meninggal dunia. Belum lagi berdasarkan hasil swab kedua, sebanyak 75 orang di PN Medan, 15 diantaranya hakim terkonfirmasi positif COVID-19. Penyebaran COVID-19 di lingkungan PN Medan semakin mengkhawatirkan. Istri Ketua PN Medan Rahmi Sutio dilaporkan meninggal dunia dengan status suspek COVID-19. Sebelumnya, sang suami Sutio Jumagi juga dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa waktu lalu. Mereka berdua menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit swasta di Medan dalam 3 pekan terakhir sebelum akhirnya sang istri meninggal dunia. Selain itu, berdasarkan hasil swab kedua di lingkungan PN Medan, beberapa hari lalu ditemukan tambahan sebanyak 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan begitu, sampai saat ini sebanyak 75 orang di PN Medan positif COVID-19, 5 orang diantaranya adalah hakim. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan tersebut, PN Medan terpaksa memperpanjang masa pembatasan aktivitas hingga 18 September mendatang. Layanan publik hanya dibuka selama 3 jam, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara persidangan ditiadakan, kecuali untuk perkara-perkara tertentu. Pengadilan Negeri Medan memperpanjang lagi WFH dari tanggal 14 ke 18 September 2020 ini. Karena hasil swab terhadap 81 aparatur kita, 37 diantaranya dinyatakan positif COVID. Sehingga dengan begitu, untuk mengeliminir perkembangan virus tersebut, kita WFH lagi, Pak. Kemudian di dalam WFH ini pelayanan publik kita batasi dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 12. Seperti terlihat di belakang saya juga kan sekarang pelayanan masih tetap berjalan. Meski angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan PN Medan meningkat, hingga kini gugus tugas COVID-19 belum juga melakukan tracing terhadap kontak erat para penderita. Swab PCR hanya dilakukan sebatas di lingkungan PN Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, warga Jalan Setiabudi Pasar 1 Gang Kancil Medan, Sumatera Utara dihebohkan dengan kabar burung yang menyebutkan ada dugaan mayat ditanam di salah satu kamar rumah mewah yang tak berpenghuni lagi. Kabar itu pun terdengar ke telinga warga sekitar yang langsung berdatangan dan mengerumuni rumah tersebut hanya untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Namun niat mereka ingin masuk ke dalam rumah tertahan oleh pihak kepolisian dan kelurahan setempat. Warga yang ingin mengetahui kejadian sebenarnya hanya bisa menonton dari luar pagar rumah besar yang dulunya dijadikan pendidikan tahfiz Quran. Untuk memastikan informasi tersebut, pihak kepolisian sektor Medan Sunggal yang langsung turun ke lokasi kejadian melakukan pembongkaran yang diduga sebagai makam. Namun setelah dibongkar, polisi tidak menemukan jasad atau tulang belulang manusia yang ditanam di rumah tersebut. 6 lingkungan 7, 8, 9, sampai 10 Kelurahan Tanjung Sari yang ada di sini. Ternyata dugaan-dugaan yang diduga ada di dalam keramik ditanam manusia katanya, namun
nihil, tidak ada. Setelah kami bongkar melalui penggali kubur, netral. Ini penggali kubur, netral orangnya. Tidak berpihak kemanapun. Dia yang menggali. Tidak ada temuan apapun. Dan logikanya, bila terjadi mayat di dalam itu atau sudah membusuk, tanah itu pasti berubah warna. Ini tanah tersebut tidak berubah warna, pasir terus. Sudah digali sampai 1 meter. Jadi tidak ada temuan apapun. Merebaknya kabar dugaan ada jasad manusia ditanam di rumah tersebut berawal dari laporan seorang wanita yang selama ini ditugaskan membersihkan rumah tersebut. Selain mencium aroma bangkai, wanita tersebut juga sempat kerasukan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, curah hujan yang tinggi beberapa hari ini mengguyur Kabupaten Serdang Bedagai, menyebabkan Sungai Serampa meluap dan merendam sekitar 400-an rumah warga di sekitaran bantaran Sungai Rampa, Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seperti yang terjadi di Dusun 3, Kampung Mandailing, Desa Serampa, Kecamatan Serampa, yang mana banjir menggenangi sekitar 75 rumah warga dengan ketinggian rata-rata sebatas lutut orang dewasa. Selain itu, banjir juga menggenangi jalan utama warga sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama di daerah yang genangan airnya cukup tinggi. Beberapa kendaraan warga yang melintas pun terlihat terperosok dan mogok akibat genangan air. Menurut warga, sudah 3 hari banjir menggenangi rumah mereka, di mana curah hujan yang cukup lebat beberapa hari ini mengakibatkan Sungai Rampah meluap dan masuk ke rumah warga. Dan ini merupakan banjir langganan yang hampir setiap tahun terjadi. Hari banjir, Pak? Sekitar 3 hari. Seberapa di dalam rumah, Pak? Sebetis. Betis, Pak. Itu pun karena udah ditimbun. Itu pertama masuk air itu? Waktu hujan dari mulai jam 4, malam apa itu? Malam Kamis kalau nggak salah. Ini udah langganan seperti Pak? Iya, tiap tahunnya langganan. Tidak hanya di Dusun 3, banjir juga telah menggenangi rumah warga di beberapa dusun di Desa Serampa. Berdasarkan data yang diperoleh pihak Polres Serdang Bedagai, ada sekitar 425 rumah yang terendam banjir, yang mana meliputi Dusun 1 100 rumah, Dusun 2 50 rumah, Dusun 3 70 rumah, dan Dusun 4 50 rumah. Demikian juga Dusun 7 sebanyak 100 rumah dan Dusun 8 50 rumah. Hal yang tidak diinginkan, pihak Polres Serdang Bedagai telah menurunkan personilnya dan juga memberikan bantuan berupa perahu kecil serta beras dan makanan kepada warga korban banjir. Jadi sekitar 400 rumah terendam banjir. Nah, ini sudah 3 hari. Akibat daripada hujan, mungkin di hulu ini hujannya sangat lebat sehingga kiriman banjirnya itu kemari. Kebetulan di hilirnya ini adalah laut, ya, laut pantai Tanjung Beringin itu kebetulan naik pasang. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang meringkus oknum polisi berpangkat Bribka yang bertugas di Polda Sumatera Utara, berinisial TS yang diduga terlibat peredaran narkoba. TS merupakan warga Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah Bribka TS, oknum polisi yang bertugas di Mapolda Sumatera Utara, yang ditangkap personil Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, diduga sebagai pengedar narkoba.
TS ditangkap di kediamannya dan mengamankan barang bukti berupa 2 paket sabu seberat 13,24 gram, 26 butir pil ekstasi, 1 pucuk senjata airsoft gun, uang tunai 45 juta rupiah, handphone serta timbangan elektrik. Setelah diinterogasi oleh petugas, TS mengaku barang bukti narkoba tersebut diperolehnya dari AS. Kemudian petugas memburu AS dan berhasil meringkusnya. Dari saku celananya petugas menemukan barang bukti berupa sabu seberat 113 gram. Saat ditangkap tiba-tiba AS pingsan. Melihat hal tersebut petugas langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan. Setelah diperiksa oleh pihak medis, AS dinyatakan telah meninggal dunia diduga akibat penyakit yang dialaminya. Tersangka 1 yaitu tersangka tumpal yaitu 26 butir pil ekstasi dan 13 gram sabu-sabu ditambah dengan uang tunai dan airsoft gun. Uang tunai kurang lebih 45 juta. Kemudian dari tersangka 2 Abdi Sanjaya alias Cokna, kita menemukan barang bukti 113 gram sabu atau kurang lebih 1 ons, 13. 1 ons, jadi cukup banyak barang buktinya. Kronologis kejadiannya di mana pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 ditangkap 1 orang tersangka tadi yaitu Tumpal Hendrik Ferdianto. Kemudian dari Tumpal Hendrik Ferdianto ini ditangkap dari kediamannya. Setelah itu dilakukan pengembangan dari mana asal barang tersebut, ditemukan barang tersebut. Dari keterangan Tumpal tersebut kita bisa menemukan barang tersangka yang berikutnya yaitu atas nama Abdi Sanjaya alias Cokna, di mana tersangka tersebut ditangkap di Jalan Umum Pancur Batu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, TS mendekam di RTP Polresta Deli Serdang. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tidak ada tempat bagi penjahat. Slogan ini menjadi komitmen pihak kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Hal ini terlihat dari diringkusnya puluhan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor atau disebut dengan 3C. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, Satreskrim dan Polsek sejajaran Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap 23 kasus 3C dengan 31 orang tersangka. Dari tangan 31 orang tersangka ini, tim khusus anti bandit dapat menyita berbagai barang bukti alat kejahatan berupa 2 sepeda motor, kunci pas, kunci T, kunci L, tang, dan ringgis. Sementara barang bukti hasil kejahatan diantaranya 6 unit sepeda motor, TV, handphone, dan puluhan bungkus rokok. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, dari 23 kasus yang diungkap terdiri dari 4 kasus curas dengan 4 tersangka, 16 kasus curat dengan 24 tersangka, dan 3 kasus curanmor dengan 3 tersangka. Dengan total kerugian masyarakat mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Periode dari 11 Agustus sampai dengan 10 September. Dari kurun waktu 1 bulan ini, ya, kita dengan hasil 23 kasus, ya, dengan 31 orang tersangka, dengan perincian curas 4 kasus, tersangkanya 4 orang, curat 16 kasus, tersangka 24 orang, curanmor 3 kasus dengan tersangka 3 orang. Dari 23 TKP ini, ya, di 23 kasus ini kerugian yang dialami oleh korban adalah 301.617 rupiah. Dari 3C ini kita mengamankan 8 unit sepeda motor. Selain meringkus 31 tersangka kasus 3C, Satreskrim Polres Labuhan Batu juga meringkus 11 orang tersangka tindak pidana premanisme di jalanan dengan sasaran korban merupakan para supir angkutan yang melintas di Jalinsu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, Forkopimda Sumatera Utara menggelar doa bersama lintas agama dengan masyarakat terdampak erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo. Selain doa bersama, juga turut pemberian sembako kepada masyarakat. Forkopimda Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan doa bersama dengan masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung di Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, bersama dengan para tokoh lintas agama. Menurut Gubernur Sumatera Utara, kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan agar bencana Gunung Api Sinabung ini dapat segera berakhir, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Di samping juga masyarakat dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menambah kesulitan masyarakat. Banyak lahan pertanian masyarakat yang rusak, yang menyebabkan tingkat perekonomian masyarakat terpuruk. Selain doa bersama, pimpinan daerah ini juga memberikan tali asih kepada masyarakat berupa sembako. Doa bersama dibimbing oleh beberapa perwakilan tokoh agama dari masing-masing agama. Dalam kegiatan itu juga dilakukan pemotongan hewan sapi untuk dibagikan kepada masyarakat. Juga dengan kita berdoa bersama-sama bergandengan tangan, dikabulkan oleh Tuhan, berkati oleh Tuhan. Ya, tanah yang subur ini membuat makmur rakyat dan semua yang ada di sini. Pak, selain berdoa bersama tadi ada kita pembagian lembu itu seperti apa dalam rangka? Sebenarnya kita konsumsi tadi, gitu ya, dipotong dan kita makan sama-sama bersama rakyat. Saat kegiatan berlangsung, visual Gunung Api Sinabung tertutup oleh kabut. Hingga saat ini aktivitas Gunung Api Sinabung masih sangat tinggi dan berpotensi erupsi. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner tradisional, ada kuliner ekstrim yang enak dari Tapanuli bagian selatan, yaitu rabar. Panganan ini biasanya disajikan untuk ibu-ibu yang sedang hamil muda dan kurang selera makan. Adapun cara untuk membuat rabar, terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan utamanya, yakni putik nangka atau nangka yang masih kecil. Yang mana di daerah Tabaksel, putik nangka ini biasanya disebut juga dengan rindang. Cara membuat rabar tidak terlalu sulit. Potong dan bersihkan putik nangka dengan ukuran kecil-kecil, kemudian siapkan bahan lainnya, yakni asam bulat, cabai merah dan cabai rawit, gula pasir, garam, dan terakhir siapkan gula merah. Untuk meraciknya, masukkan cabai merah dan cabai rawit serta garam ke dalam kelumpang, kemudian tumbuk hingga rata. Setelah cabai dan garam tertumbuk rata, perlahan masukkan putik nangka. Setelah putik nangka menjadi sedikit halus, lalu masukkan asam dan tumbuk kembali hingga hancur merata. Langkah terakhir, masukkan gula pasir dan gula merah, lalu tumbuk kembali sampai merata, sehingga wanginya memancing selera. Dan untuk merasakan ekstrimnya rabar ini, lebih enak disajikan di atas daun kopi agar wanginya lebih menggoda. Gimana rasanya Bu rabar ini Bu? Enak, asin pedas, pokoknya enak rasanya. Campur lah ya. Rabar ini biasanya digemari ibu-ibu yang sedang hamil muda, serta bagi Anda yang tidak selera makan. Rabar rasanya enak, pokoknya kalau dimakan keringatan lah. Ada asam, manis atau gimana Pak? Iya, gitulah, manis, pedas, campur pokoknya lah ya. Enak ya.
Biasanya Sampai- dihidangkan kalau apa Pak? Lagi santai atau gimana? Waktu lagi baru-baru sakit, enak ini dimakan. Oh, sembuh lah itu Pak ya? Iya, keluar keringat itu. Iya, makasih ya Pak. Iya, iya. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bandung Zoo melakukan pemeliharaan koleksi satwa secara rutin. Salah satunya perawatan kuku bagi gajah. Sejumlah pawang gajah melakukan perawatan kuku bagi gajah di Bandung Zoo, Bandung, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk kesehatan kaki gajah karena tanah di kandang lebih keras dibandingkan tempat liar. Beginilah ketika seekor gajah menjalani perawatan kuku atau pedicure di kandang gajah Bandung Zoo, Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Gajah yang bernama Salma ini telah berusia 50 tahun, rutin menjalani perawatan kuku dari pawang atau yang dikenal dengan istilah mahut. Para mahut ini memotong dengan cara mengikir bagian kuku Salma yang telah panjang setiap sebulan sekali. Hal ini dilakukan demi kesehatan Salma agar kukunya tidak menjadi kendala ketika berjalan di tempat keras. Menurut salah seorang mahut, JJ mengaku tantangan merawat kuku gajah karena sulitnya mengatur gajah itu sendiri. Ini perlu latihan secara rutin agar gajah mengerti ketika menjalani perawatan. Oh, tantangannya itu kalau belum bisa, memang kita harus latihan dulu. Sulit juga. Ini kan udah jinak, jadi dia udah ngerti. Walaupun dia belum disuruh, kadang kan kita udah bawa alat dia tahu. Nah, udah ngerti, angkat kaki, diangkat. Memang pertama itu latihan dulu. Menurut Humas Bandung Zoo, Suhan Syafei, perawatan ini wajib diberikan kepada semua koleksi satwa, salah satunya gajah dengan perawatan kuku. Ini karena tanah di kandang tidak sama dengan hutan liar yang cenderung lebih lunak. Ya, ini proses yang harus dilakukan wajib. Menurut mahotnya ini harus dirawat sebulan sekali kalau kukunya udah panjang, karena gajahnya nggak nyaman kalau di tempat yang keras seperti kita kan beton bawahnya, atau apalagi di kandangnya juga dicor, jalannya juga ada aspal. Beda dengan gajah liar. Kalau gajah liar itu nggak perlu ada proses perawatan kuku karena mereka selalu berjalan di lahan tanah, bahkan di tempat yang super lembut, jadi tidak merasa sakit begitu. Selain Salma, Bandung Zoo memiliki seekor gajah betina lain yang bernama Ira dengan usia 45 tahun. Tidak hanya gajah, satwa-satwa di sini diberi perawatan khusus agar lebih nyaman dan bersih. Meskipun ketika pandemi COVID-19, sebagian petugas ada yang dirumahkan. Bandung Zoo menjamin semua satwa tetap mendapatkan perawatan dan pemeliharaannya yang baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.